Ya, konsolidasi untuk merapatkan barisan, untuk memberikan semangat kepada teman-teman seperjuangan, khususnya ini PAC, DPC, Badan dan saya partai, kemudian para calon legislatif maupun yang incumbent kami karena kita ini kan pemilu legislatif maupun presiden ini kan tinggal beberapa hari lagi, tinggal 2 bulan, sehingga kita harus tetap bergerak ke masyarakat, terutama untuk meyakinkan masyarakat supaya pileg dan pilpres menang di tanggal 14 Februari. Targetnya yang jelas menang, tidak boleh kurang dari tahun 2019, kan begitu. 2019 berapa? 82% di sini. Tertinggi nasional. Ya, makanya kita harus tetap berjuang untuk itu supaya tahun 2019 bisa. Nah, boleh lihat survei, tapi kita tetap semangat untuk berjuang bahwa kita di Mataraman ini tetap terus menang. Nah, semua teman-teman tetap semangat, tetap berjuang untuk pileg. Kita namanya manusia itu kan ada up and down-nya itu pasti ada. Makanya kita harus tetap memberikan semangat, memberikan support kepada mereka semua karena mereka lah yang nanti akan berjuang ke basis masyarakat. Ya, hari ini dengan ada persoalan-persoalan terkait pendataan, terutama perlinsos ya. Maka itulah Pak Ganjar mengeluarkan KTP Sakti. KTP yaitu satu kartu terpadu. Artinya KTP ini tidak hanya sebagai identitas diri masyarakat itu sendiri yang memegang KTP, tapi di dalamnya ada hak-hak masyarakat, terutama yang perlinsos itu ada di dalam. Sehingga tentu antara KTP yang satu dengan yang lain itu kami tidak sama. Tergantung mereka mempunyai mendapatkan hak apa di situ, menerima apa itu dari perlinsos dari pemerintah. Kan ini sudah artinya perlinsos kan tetap jalan, tinggal bagaimana mengatur supaya datanya juga valid, kemudian tepat sasaran. Kalau sudah identity dengan menggunakan KTP itu kan kita bisa dengan sistem yang ada tentu akan lebih mudah untuk mencari tahu apakah ini tepat sasaran atau tidak. Itu yang diharapkan. Termasuk KIP kuliah, ya, KIP anak itu ada datanya semua di dalam. Sehingga masyarakat juga tidak akan bisa diintervensi orang, misalnya, oh kamu nanti nggak dapat loh ya. Nah kalau nggak milih aku nanti nggak dapat loh ya, itu nggak ada begitu. Karena memang di pemerintah sudah dianggarkan di tahun 2024 itu sudah dianggarkan, yang sudah didok, sudah diundangkan di tahun 2023. Kita ini kan 50-50 ya antara perempuan dan laki-laki. Perempuan itu kan orang yang bisa dipercaya, dalam arti bukan dipercaya itu artinya kalau sudah memilih seseorang itu fanatik gitu ya. Itulah yang harus kita kejar, itulah yang harus kita cari, itulah yang harus kita lakukan untuk melakukan pendekatan pada mereka, para pemilih perempuan supaya emak-emak maupun mbak-mbak, saya yakin dengan Pak Ganjar, Pak Mahfud, mereka respect lemah sehingga mereka jatuh hati kepada Pak Mahfud dan Pak Ganjar, akhirnya memilih tanggal 14 yang akan. Dan tidak hanya itu, tetapi keyakinan kita bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah pasangan yang paling komplit ya, baik dari sudut pengalaman legislatif, eksekutif, sehingga kita nggak hanya ngecap, tetapi memang itulah kenyataan yang ada figur yang kita kita usung, kemudian kita harapkan menjadi pemimpin negara Indonesia. Apa yang membuat untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi yang sudah bagus dikembangkan, yang belum selesai dilanjutkan, yang kurang bagus dievaluasi kemudian kita. Ya banyak macam kan, Pak Ganjar ini orangnya kan ramah ya, orangnya bisa komunikasi dan sangat komunikatif sekali kepada semua masyarakat. Demikian juga karakternya yang selalu dekat dengan masyarakat, dan itulah biasanya perempuan-perempuan itu menginginkan bahwa pemimpin itu harus dekat dengan masyarakat, tidak dibentengi begitu ya, tidak jauh. Dengan mau salaman aja nggak bisa gitu, nggak gitu, mau foto bersama juga nggak bisa. Makanya itulah yang menurut saya selain program-program ya, program-program yang baik ke depan,
itulah yang membuat salah satu daya tarik. Kalau kita melihat apa namanya, kenapa kita harus melanjutkan program, karena memang Pak Jokowi ini bagus programnya, kenapa tidak dilanjutkan? Kalau urusan itu anaknya urusan mereka gitu, tapi kan kita ini sama kader sebelumnya, dan waktu itu kita terus memberikan dukungan support kepada program-program Pak Jokowi, dan sampai hari ini masih berlanjut, dan kita nggak bisa menutup mata, nggak boleh kita mulai dari nol gitu loh, nggak boleh. Masa pembangunan sudah ada dinolkan lagi, gimana? Ada pembangunan yang multi years, kalau multi years gimana kalau di nol kan enggak, kan harus kita lanjutkan. Maksudnya